Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda, atau like aja dulu kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 153. Keira sedikit terkejut. Orang-orang di sekitar juga kebingungan, saling berdiskusi. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Keira memanfaatkan kesempatan itu untuk mengamati kerumunan. Semua orang tampak bingung, tidak mengerti apa maksudnya. Di antara kerumunan, hanya dua orang yang tetap tenang, mata mereka bahkan mengkhianati sebuah petunjuk sukacita. Itu Jake dan Isla. Apa yang mereka berdua lakukan? Tepat saat Keira memikirkan hal itu, tirai pun jatuh, dan dengan bunyi, klik, proyektor pun menyala, dan sebuah foto diproyeksikan ke layar. Pupil mata Keira menyempit. Foto itu adalah foto yang diambil diam-diam antara dia dan Louis sebelumnya. Keduanya berpakaian normal, hanya saja mereka berbaring di sofa, kepala berdekatan, saling memandang dari jauh seperti sedang berciuman. Foto itu sebenarnya cukup polos, tidak menunjukkan hal-hal eksplisit, tapi tatapan mereka seolah menyatu, dan karena begitu dekatnya, Keira tiba-tiba teringat malam itu, ia merasakan pipinya memerah, lalu ia mengerutkan kening. Adegan itu kemudian meledak menjadi keributan. Rebecca tidak dapat mempercayainya saat dia menoleh untuk melihat Keira. Erin melangkah keluar dari antara teman-teman sekelasnya, mengejek mereka sambil tertawa. Teruslah mencari alasan. Tadi kau masih mengatakan bahwa tidak ada apa-apa antara Keira dan Tuan Horton, bukan? Tidak bicara sekarang, kan? Rebecca tergagap, pasti diedit, ya, pasti ada kesalahpahaman. Nona Keira tidak mungkin orang seperti ini. Meskipun dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, dia sangat percaya pada Keira. Senyum tipis mengembang di sudut bibir Keira. Erin mencibir, semua foto yang diedit punya jejak. Layar ini sangat besar, dan fotonya menyebar begitu alami. Siapapun yang tidak buta bisa melihat bahwa itu nyata. Bagaimana bisa kau berdiri di sana dan berbohong dengan gigi terkatup? Orang-orang di sekitar mulai berbicara. Benar, dan ibunya sendiri yang mengatakannya. Sekarang ada foto-foto sebagai bukti juga, yang membuktikan bahwa perselingkuhan ini nyata. Ada orang yang benar-benar tidak tahu malu, menjilat Nyonya Horton yang sudah tua dan menderita demensia, berpikir mereka bisa masuk golongan elit dengan menjadi wanita kaya. Ya dewa, bukankah ini terlalu sensasional? Apakah Tuan Horton benar-benar memperlakukan istrinya dengan adil dengan tindakan seperti itu? Apa kau belum dengar? Keira ini juga sudah menikah, keduanya terlibat dalam hubungan di luar nikah. Di tengah tuduhan orang banyak, Nyonya Olsen dan Taylor juga melangkah maju. Melihat isi di layar, pupil mata Nyonya Olsen mengecil, dan dia secara naluriah melihat ke arah Isla, berteriak mendesak, turunkan sekarang. Tampaknya tidak ada seorang pun dari keluarga Horton yang mempertimbangkan untuk meminimalkan kerusakan. Sebaliknya, Nyonya Olsenlah yang mengingatkan semua orang agar kembali sadar. Seorang kepala pelayan ingin mengambil tindakan tetapi dihentikan oleh Jake. Banyak wartawan yang menyelinap masuk. Sudah terlambat untuk mencopotnya. Menurutku tindakan terbaik adalah meminta paman memberikan penjelasan yang masuk akal kepada semua orang. Mendengar ini, para eksekutif dari Horton Group yang mengikuti Jake mulai berbicara. Ya, apa yang terjadi, Tuan Horton? Citranya memengaruhi perusahaan, bagaimana dia bisa begitu ceroboh? Bukankah gadis muda ini yang memulai magangnya di perusahaan beberapa waktu lalu? Bagaimana dia bisa masuk ke rumah kita dengan mudah, sudah berakhir. Ada orang yang ikut campur dalam masalah ini, dan sekarang situasinya semakin panas. Mana bagian humas? Cepat hubungi mereka. Masalah ini menyangkut seluruh saham Horton Group. Kita tidak boleh membiarkannya berdampak terlalu besar. Kalau tidak, saat pasar dibuka besok, harga saham pasti akan anjlok. Kita tidak bisa mengendalikan panasnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi sepertinya ada yang diam-diam mendorongnya, dan panasnya meningkat. Hari ini adalah perayaan ulang tahun Nyonya Horton yang sangat megah dan mengesankan. Acara tersebut tidak hanya dihadiri oleh saudara dan teman, tetapi juga mitra bisnis tetap. Sebagian besar eksekutif Horton Group juga hadir di sana. Saat ini, semua orang sudah berkumpul, mendiskusikan masalah itu dengan penuh semangat. Sementara para eksekutif Horton Group berdiskusi, Poppy sudah mendekati Keira, meraih tangannya, dan menatap Madeleine. Nyonya Horton, Anda lihat.
Ini bukti bahwa putri saya tidur dengan Tuan Horton. Sekarang Anda tidak bisa membantahnya, bukan? Anda harus memberinya penjelasan hari ini. Mata Madeleine berkaca-kaca, dan dia melihat sekeliling dengan panik dan bingung. Isla dengan marah menanyai Keira. Keira, ini adalah perayaan ulang tahun ke-86 nenek buyut kita, jangan bertindak berlebihan. Dia sudah sangat baik padamu. Jika kamu punya hati nurani, bawa ibumu dan segera pergi. Jake juga berkata, baiklah, sekarang setelah masalah ini menjadi heboh, lebih baik kamu pergi secepatnya. Berhentilah mempermalukan dirimu sendiri di sini. Dan berhentilah membuat masalah untuk pamanku. Namun Poppy menegangkan lehernya dan berteriak, mengapa kalian harus mengusir kami? Dia mengalihkan pandangannya ke Nyonya Olsen dan Taylor, kebencian terpancar di matanya, dan langsung menuju ke arah mereka. Nyonya Olsen, tolong bantu. Dulu, Anda dengan baik hati menerima saya dan Keira. Anda bisa membujuk Mrs. Horton sekarang, bagaimanapun, Keira dibesarkan oleh Anda. Anda tidak bisa hanya melihatnya diperlakukan tidak adil. Kata-katanya membuat semua orang menoleh ke arah Nyonya Olsen. Semua ahli waris keluarga kaya memiliki 1 atau 2 simpanan di luar. Istri sah mereka di rumah pasti memandang rendah mereka, dan tindakan Nyonya Olsen jelas tidak dapat mereka pahami, bahkan menimbulkan permusuhan. Jika tiap keluarga mengizinkan wanita simpanan yang punya anak memasuki rumah mereka, bagaimana mereka bisa menjamin kepentingan mereka sendiri? Karena itu, mereka menuduhnya serempak. Itu dia, orang yang membiarkan nyonyanya masuk ke dalam rumah. Aku belum pernah melihat wanita sebodoh itu. Bukankah dia terlalu lemah? Kudengar suaminya awalnya tidak setuju, tetapi dia menjadi lembut hati saat melihat anak wanita simpanannya, sungguh orang suci yang palsu. Nyonya Olsen, tipe orang yang paling kubenci adalah Anda. Anda berpura-pura murah hati dengan menerima orang. Zaman apa ini? Apakah Anda berpura-pura berbudi luhur? Apa kau tidak mendengar? Keira dibesarkan olehnya. Jika dia menjadi seperti ini, itu menunjukkan bahwa dia tidak mendidiknya dengan baik sejak awal. Dia menggunakan cara kuno untuk memanjakan Keira dengan memanjakan diri di dunia modern. Rencana yang sangat licik. Kudengar dia dari Clans. Orang-orang di sana paling jago dalam hal-hal seperti ini, kan? Sungguh menjijikkan. Tuduhan itu membuat wajah Nyonya Olsen pucat pasi, dan dia terhuyung-huyung seolah-olah dia akan pingsan. Shirley, cepatlah. Taylor buru-buru memeluknya. Keira, melihat ini, melangkah maju dengan cemas, ingin memeriksa kondisinya. Namun Taylor mendorongnya menjauh. Jauhi Shirley. Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin Shirley bisa dihina seperti ini? Keira mengepalkan tinjunya. Saat itu, Louis, setelah berganti pakaian, akhirnya turun ke bawah. Bab 154. Louis telah berganti pakaian baru dengan gaya yang sama dan saat dia menuruni tangga perlahan-lahan. Ada rasa penindasan yang nyata yang menyelimuti seluruh ruang perjamuan. Pandangannya tajam, dan setelah mencapai anak tangga paling bawah, ia pertama-tama melihat ke arah layar sebelum mengamati sekelilingnya. Dia segera melihat Keira dan melangkah mendekatinya. Namun betapa terkejutnya dia dicegat oleh Poppy. Dia berlari ke depan Louis dan memeluk paha bagian bawahnya. Tuan Horton, saya Ibu Keira. Anda sudah tidur dengannya, jadi Anda harus memberinya penjelasan. Anda tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Louis mengerutkan kening. Ia ingin menendangnya, tetapi ketika ia ingat bahwa wanita ini, bagaimanapun juga, adalah Ibu Keira, ia masih menahan diri dan hanya menepisnya sebelum mengalihkan pandangannya ke Tom. Dengan lambaian tangan Tom, 2 pengawal berpakaian hitam segera bergegas mendekat dan menangkap Poppy. Poppy duduk di tanah, menepuk pahanya dan menangis, ayo lihat, seseorang akan membunuhku. Tuan Horton tidur dengan putriku dan menolak untuk bertanggung jawab. Saat berikutnya, sebuah kain lap dengan kejam dimasukkan ke dalam mulutnya oleh Tom. Poppy tidak dapat berbicara sepatah kata pun lagi dan hanya dapat mengeluarkan suara rengekan teredam. Tom lalu mengutak-atik telinganya. Akhirnya tenang juga. Ratapanmu benar-benar menyebalkan. Urutan tindakan ini dengan cepat menangani orang yang paling berisik di tempat kejadian. Namun Louis dihentikan lagi oleh Jake. Paman Louis, dengan begitu banyak eksekutif di sini, bukankah seharusnya Anda memberi kami penjelasan tentang apa yang ada di layar? Tatapan Louis menajam saat dia melihat ke arahnya. Jake menelan ludah dengan gugup, tidak berani berbicara lagi. Ayah Jake,
Oliver mulai berbicara. Louis, sebagai penanggung jawab Horton Group, kamu seharusnya memberi contoh. Bagaimana kamu bisa begitu ceroboh dan bahkan membiarkan bukti disita? Dia mendesah. Hari ini, banyak wartawan datang untuk meliput acara besar pesta ulang tahun nenekmu. Bahkan jika kau bisa membungkam kami, kau tidak bisa membungkam mereka. Jadi sekarang, kita butuh rencana yang praktis. Louis tetap tenang namun tidak terburu-buru menjelaskan. Sebaliknya, ia menatap saudaranya, rencana seperti apa yang harus kita buat. Oliver tidak berbicara, namun seseorang di antara para eksekutif di belakangnya angkat bicara. Tuan Horton, kami ingin mengetahui, apakah foto itu asli? Louis melirik foto itu lagi, dan ekspresinya tetap acuh tak acuh, itu asli. Begitu dia berkata demikian, orang-orang di sekitarnya langsung riuh dengan pembicaraan. Tuan Horton bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. Itu benar-benar nyata. Ya, dalam situasi seperti ini, tidak peduli apapun, dia seharusnya tidak mengakuinya. Sekarang dia sudah mengakuinya, apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Apakah Tuan Horton bersedia mempertaruhkan segalanya demi wanita penggoda ini? Dia bahkan mengabaikan perasaan Nyonya Horton. Berbicara tentang Nyonya Horton, semua orang secara naluriah memandang ke arah Madeleine. Tapi mereka melihatnya mundur dan kemudian menatap Louis dengan mata sedih. Namun, Louis tidak menatapnya dan hanya fokus pada eksekutif itu. Ada lagi, Tuan Horton, kami mendengar bahwa Nona Olsen sudah menikah. Benar, Louis mengangguk lagi. Eksekutif itu terkejut. Ia berharap Louis akan membantah demi reputasinya, mungkin dengan mengatakan bahwa ia tidak tahu bahwa wanita itu sudah menikah. Eksekutif itu berkata dengan canggung, apakah Nona Olsen merayu Anda? Apakah itu sebabnya Anda tidak bisa mengendalikan diri sejenak? Louis menundukkan pandangannya. Tidak, Nona Olsen dan aku saling mencintai. Setelah kata-kata itu, ruangan itu meledak dalam kegaduhan yang dapat menerbangkan atap. Semua orang menatapnya dengan tak percaya. Ya Tuhan, Tuan Horton secara terbuka mengakui perselingkuhannya. Keira memang cantik. Dia benar-benar membuat Tuan Horton terpesona. Dia benar-benar luar biasa. Benar-benar sepasang pasangan yang menyukai perzinahan. Mereka sama sekali tidak punya rasa malu. Bahkan eksekutif yang mengajukan pertanyaan itu sempat kehilangan kata-kata. Oliver mengerutkan kening. Louis, apakah kau sudah gila? Kau sudah menikah? Bagaimana kau bisa merendahkan diri begitu rendah pada wanita yang sudah menikah? Setiap tindakan yang kau ambil mewakili citra perusahaan. Kau tidak bisa bertindak gegabah dan melakukan apapun yang kau mau. Usir wanita simpanan itu sekarang juga, atau kau mungkin tidak akan bisa mempertahankannya. Departemen CEO. Mendengar kata-kata itu, Keira yang berdiri di samping, mengangkat alisnya. Dia berpikir dalam hati bagaimana tirai itu secara misterius telah mengungkapkan kehadiran mereka, jadi itu pasti ulah cabang pertama keluarga itu, yang bertujuan untuk menghancurkan reputasi Louis dan menjatuhkannya dari posisi CEO. Dia menganggap itu menggelikan dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melengkungkan bibirnya membentuk senyum mengejek. Isla berkata, Keira, apa yang kau tertawakan? Kau pikir kau telah merebut pamanku dari bibiku? Apa kau tidak punya rasa kesopanan? Aku sarankan kau pergi saja secepatnya. Jalani hidup yang baik bersama suamimu dan berhentilah mencoba menghancurkan hubungan paman dan bibiku. Orang-orang di sekitar mereka semua berbicara. Tepat sekali, aku belum pernah melihat nyonya yang begitu sombong. Meskipun Tuan Horton mengesankan, cara dia menangani situasi ini benar-benar hina. Dulu saya mengira Tuan Horton sangat menyayangi istrinya, menjauhi wanita lain selama bertahun-tahun, tapi itu semua hanya kepura-puraan. Itu semua hanya pertunjukan, bukan? Ya ampun, hari ini sungguh membuka mata. Aku sudah melihat banyak wanita simpanan sebelumnya, tetapi belum pernah ada yang bisa memikat seseorang sampai sejauh ini. Keira ini bencana. Bencana. Keira, jika kau benar-benar mencintai Tuan Horton, maka kau harus punya kesopanan untuk mundur. Apakah kau begitu egois sehingga demi apa yang disebut cinta kalian berdua, kau akan menyeret Tuan Horton turun dari kedudukannya? Para eksekutif di sekitar Louis memberinya masa-masa sulit. Kelompok wanita kaya yang mengelilingi Keira juga menuduhnya. Keira mengerutkan kening, siap membalas dengan tawa dingin ketika pergelangan tangannya tiba-tiba dicengkeram oleh Nyonya Olsen. Nyonya Olsen sedikit gemetar saat menatap Keira. Keira, aku bertanya sekali lagi, maukah kau pergi bersamaku atau tidak?
Suaranya bergetar, tatapannya tegas. Melihatnya seperti ini, Keira merasa sedih. Nyonya Olsen, saya tidak akan pergi. Nyonya Olsen mencengkeram pergelangan tangannya lebih erat, menatapnya. Setelah beberapa lama, dia melihat tekad di mata Keira dan tersenyum pahit. Dia mengambil surat nikah dari tangan Taylor dan menyerahkannya kepada Keira. Keira, kalau kamu tidak pergi bersamaku hari ini, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Meninggalkan kata-kata itu, dia menyerahkan surat keterangan nikah ke tangan Keira dan berbalik untuk pergi dengan tegas. Namun saat dia berbalik, suara Louis yang dalam dan jernih perlahan memenuhi seluruh aula. Kau ingin penjelasan dariku? Kurasa kaulah yang berutang penjelasan padaku. Foto-foto saya dan istri saya dipajang di depan umum. Bukankah Anda telah melanggar hak privasi kami sebagai pasangan? Bab 155. Saat Louis berbicara, semua orang tercengang. Nyonya Olsen berhenti sejenak di tengah langkah, lalu berbalik, menatap Keira dengan ketidakpercayaan terukir di wajahnya. Dia benar-benar terpana, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Mulutnya terbuka dan tertutup seolah hendak mengatakan sesuatu, tetapi ia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, ia tampak memahami sesuatu, dan tatapannya tertuju pada surat nikah di tangan Keira. Keira mengencangkan pegangannya pada benda itu. Dia melangkah maju dan menyerahkan akta nikah kepada Nyonya Olsen. Pada saat yang sama, yang lain juga mempertanyakan kata-kata Louis. Isla tersentak kaget, bagaimana ini mungkin? Paman, Nyonya Horton jelas ada di sini. Bagaimana bisa kau bilang kau dan Keira adalah suami istri? Dia menatap Madeleine, hanya untuk melihat wajahnya pucat pasi dan dipenuhi rasa tidak percaya. Sambil mencengkeram roknya erat-erat, Madeleine menatap Louis dengan bingung. Louis, apa yang baru saja kau katakan? Kau bercanda, kan? Reaksinya mengundang simpati dari orang banyak. Lihatlah Nyonya Horton. Dia jelas tidak punya petunjuk. Apa yang sedang direncanakan Tuan Horton? Mungkinkah dia benar-benar meninggalkan istrinya demi wanita jalang itu? Ya dewa, Nyonya Horton sungguh menyedihkan. Apakah seorang wanita tanpa latar belakang keluarga pantas diganggu? Tapi apa yang bisa dilakukan Nyonya Horton? Dengan kekayaan keluarga Horton yang melimpah, berganti istri pasti seperti berganti pakaian, bukan? Nyonya Horton tampak sangat terkejut. Oliver mengerutkan kening dan langsung berkata, Louis, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu ingin menceraikan istrimu dan menikahi Keira? Jika demikian, kamu harus mengikuti proses hukum formal. Kamu tidak boleh memperlakukannya seperti ini selama pernikahanmu masih berlaku. Nilai-nilai keluarga Horton tidak akan mengizinkan tindakan seperti itu. Mendengar perkataannya, kepala keluarga Horton, Nathan, pun melangkah maju. Pria berpenampilan rapi itu berusia 60-an dan penuh vitalitas. Ia mengenakan setelan jas yang rapi dan tampak lebih seperti pria parubaya karena penampilannya yang terawat. Dia mengerutkan kening pada Louis. Dasar, keluarga Horton tidak pernah berselingkuh. Apakah sekarang kau akan meninggalkan istrimu yang sah demi wanita yang sudah menikah ini? Namun bibir Louis melengkung karena sedikit ironi. Ia melirik Oliver sebelum membalas, para pria Horton tidak pernah berselingkuh. Orang luar mungkin tidak tahu, tetapi keluarga Horton sangat menyadari bahwa Oliver tidak hanya berselingkuh, tetapi ia juga memiliki seorang putri haram yang sangat ia sayangi. Demi putri tersebut, Oliver sering bertengkar dengan Melissa dan bahkan mempertimbangkan untuk bercerai agar putri haram itu dapat masuk ke dalam keluarga Horton dengan bermartabat. Inilah akar dari kebencian Jake yang mendalam terhadap anak-anak haram. Namun Oliver tampak tidak terpengaruh. Ya, Louis, itu adalah aturan keluarga Horton. Pria tidak diperbolehkan berselingkuh. Sikap merasa benar sendiri itu hanya memperparah rasa ejekan Louis. Ini adalah kakak laki-lakinya yang tersayang. Oliver menindas Louis saat Louis masih terlalu muda untuk melawan dan bersekongkol dengan para pedagang manusia untuk menjual Louis saat ia berusia 9 tahun. Ia telah berulang kali mencoba membunuh Louis dengan pembunuh bayaran selama bertahun-tahun. Nathan secara membabi buta mempercayai dan membelanya, selalu bersikeras bahwa kecurigaan Louis tidak berdasar dan selalu berpihak pada cabang keluarga pertama untuk melawan Louis. Tetapi Louis sudah lama putus asa pada kerabat ini, jadi dia tidak menunjukkan emosi. Louis berkata perlahan, siapa bilang aku tidak setia? Hal ini mengejutkan Oliver, yang kemudian mencibir. Apa maksudmu dengan itu? Kau baru saja mengakui hubunganmu dengan Nona Olsen di depan umum, dan sekarang kau menyangkalnya.
Namun Louis menatap langsung ke arah Madeleine. Nona Davis, apakah Anda sudah memberitahu semua orang bahwa kita sudah menikah? Orang-orang segera mengalihkan pandangan mereka ke arah Madeleine. Keira pun meliriknya. Sejak awal, wanita yang tampak rapuh dan tidak berbahaya ini telah bertindak seperti Nyonya Horton, yang membuatnya dihina di depan umum. Keira tidak tahu hubungan antara Madeleine dan Louis, tetapi dia selalu percaya pada Louis. Isla juga mengangkat alisnya, berbicara dengan bingung. Bibi, bukankah kamu dan Paman sudah menikah? Madeleine menggenggam jari-jarinya erat-erat. Aku, Louis, apa maksudmu? Selama bertahun-tahun ini, aku telah menjadi istrimu secara resmi. Kau berjanji padaku bahwa kau akan menikahiku. Hanya nama istri. Sebelum kerumunan sempat bereaksi, Jake tiba-tiba memahami kebenarannya. Aku mengerti. Paman, kamu sebenarnya tidak menikah, kan? Kakek bilang menikah adalah syarat untuk menjadi CEO Horton Group, tapi kamu terus saja menipu kami. Oliver juga mengerti sesuatu. Louis, status perkawinan CEO Horton Group terkait dengan reputasi seluruh grup. Bagaimana mungkin kau mengarang kebohongan yang keterlaluan seperti itu demi kepentinganmu sendiri? Nathan berkata dengan marah, saya memerintahkan agar CEO Horton Group harus menikah untuk mencegah ketidakstabilan keluarga yang dapat merusak reputasi Horton Group dan menyebabkan skandal. Louis, kamu sudah menikah atau belum? Louis memandang mereka. Tidak ada persyaratan hukum yang mengharuskan CEO Group tersebut harus sudah menikah. Pria tua itu mengajukan tuntutan ini saat itu hanya untuk mencegahnya menduduki jabatan tersebut. Jadi dia hanya membayangkan seorang istri dalam nama saja, tetapi tidak pernah mengakui bahwa itu adalah Madeleine. Itu hanya spekulasi orang lain. Dia selalu terlalu malas untuk mengklarifikasi. Tapi sekarang berbeda. Di antara kerumunan, tatapan Louis menemukan Keira, dan dia berkata, bukankah aku baru saja mengatakannya? Nona Olsen dan aku sudah menikah. Kami adalah suami istri. Ruangan itu kembali hening. Isla adalah orang pertama yang berteriak tak percaya. Tidak mungkin. Keira baru saja mendapatkan surat nikahnya bulan lalu. Dia menikah dengan seorang berandalan. Bagaimana mungkin dia bisa menikah denganmu? Jake mengangguk. Benar, Paman, sebelumnya Anda berbohong kepada kami dengan mengatakan bahwa Anda telah menikah 2 tahun lalu, dan sekarang Anda mengatakan bahwa Anda telah menikah dengan Keira. Anda tidak akan ikut campur dalam pernikahan Keira dengan maksud untuk menutupi kesalahan Anda, bukan? Ini pasti kebohongan lainnya. Matanya menyala-nyala karena marah, dan dia membenci Louis. Bagaimana Keira bisa menjadi bibinya? Bagaimana dia bisa menjadi wanitanya? Dia menolak untuk mempercayainya. Oliver mendesah. Louis, dengan semua kebohongan ini, kami benar-benar tidak tahu apakah harus mempercayaimu lagi. Jika para jurnalis di sini melaporkan ini, bukankah yang lain akan berpikir bahwa Horton Group adalah perusahaan penipu? Melihat peluang itu, Nathan menegaskan. Louis, situasi pernikahanmu sangat tidak stabil dan membingungkan. Aku sarankan kita mengadakan rapat dewan direksi untuk mencopotmu dari jabatan CEO dan menjelaskan semuanya kepada karyawan Horton Group dan semua orang. Akhirnya kata-kata itu terucap. Louis menatap ayahnya yang sudah tua dan terkekeh dingin. Siapa bilang situasi pernikahanku tidak stabil? Saat kata-kata itu diucapkan, gambar di tirai itu tiba-tiba berubah menjadi surat nikah berwarna merah cerah. Surat nikah itu milik dia dan Keira, bertanggal 2 tahun lalu. Bab 156. Begitu foto surat keterangan nikah itu terungkap, suasana pun heboh. Louis mengamati kerumunan dengan senyum menghina. Tentunya tidak ada di antara kalian yang masih mempertanyakan keaslian surat nikah ini, bukan? Apakah saya perlu membawa kalian masing-masing ke gedung pengadilan untuk memverifikasinya? Semua orang yang hadir tercengang. Pupil mata Isla mengecil hebat saat dia menatap Keira dengan tak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Keira baru saja menikah? Bagaimana mungkin itu terjadi 2 tahun yang lalu? Tetapi dia tahu surat nikah itu pasti asli. Dengan begitu banyak wartawan yang hadir, Louis tidak akan memalsukan dokumen. Seluruh wajah Jake berubah pucat pasi. Keira memang menikah dengan pamannya, dia adalah bibinya selama ini. Terhadap orang lain, Jake bisa saja melawan atau menggunakan beberapa tindakan yang bersifat memaksa, tetapi sudah menjadi sifat Jake untuk takut kepada Louis. Wajah Oliver dan Nathan menjadi gelap, dan keduanya agak kecewa. Mereka saling bertukar pandang, wajah mereka tampak sangat jelek.
Mereka mengira mereka dapat memanfaatkan peristiwa ini untuk menggulingkan Louis, tetapi mereka tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Melihat surat nikah itu, Keira mengangkat sebelah alisnya. Tiba-tiba dia mengerti mengapa Louis terlambat. Dia sedang memancing. Layar di balik tirai itu sebenarnya berada di bawah kendali cabang pertama keluarga, dimaksudkan untuk memajang foto-foto pribadi, tetapi sekarang tirai itu memperlihatkan surat nikah, yang menandakan Louis sudah mengetahuinya selama ini. Tetapi Louis memanfaatkan situasi itu, menamparkan wajah cabang pertama. Kesalahan besar ini pasti telah menyebabkan mereka yang mengikuti cabang pertama menjadi ragu. Sambil merenung, Nyonya Olsen juga menatap surat nikah itu dengan kaget. Nyonya Olsen tidak pernah menduga akan terjadi hal seperti itu dan menatap Keira dengan ekspresi yang tidak dapat dijelaskan. Ketika kamu terus meminta saya untuk melihat surat nikah, apakah ini yang kamu maksud? Keira menundukkan pandangannya, jelas terlihat terluka. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya Nyonya Olsen tidak mempercayainya. Keira mengangguk, "Iya, saya." Nyonya Olsen mencoba menjelaskan sesuatu, tetapi kemudian tiba-tiba mendapati dirinya tidak dapat berbicara. Dia tidak mengantisipasi hal ini. Menghadapi Keira, rasa bersalah melonjak dalam dadanya. Beberapa kali, Keira mencoba menjelaskan, tetapi dia dan Isla menyela Keira. Keira menyerahkan surat nikah kepadanya untuk dilihat, tetapi dia tidak melihatnya. Saat ia tak bisa berkata apa-apa lagi dengan Keira, teriakan kaget terdengar dari teman sekelas di dekatnya, bagaimana ini mungkin? Keira, anak haram, benar-benar menikah dengan Tuan Horton. Itu suara tajam Erin. Wajahnya tampak terkejut, dan dia tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Sambil gemetar, dia menunjuk ke layar. Ini pasti palsu. Bagaimana mungkin Keira layak mendapatkan pernikahan ini? Para siswa di sekitarnya memandangnya seolah dia bodoh. Tampaknya dipecat dari perusahaan dan tidak dapat menemukan pekerjaan di Oceanion tidak memberinya pelajaran apapun. Mata Keira menjadi dingin saat dia hendak berbicara, tetapi Tom sudah melangkah maju. Nona Olsen, oh, tidak, Nyonya Horton adalah tuan rumah keluarga Horton. Bagaimana kau bisa menghinanya seperti ini? Apakah kau memandang rendah keluarga Horton? Erin tertegun dan menelan ludah. Para pengawal berpakaian hitam yang mengikuti Tom semuanya tinggi dan kekar. Satu saja dari mereka saja sudah cukup untuk menimbulkan rasa takut di hati seseorang. Saat itulah barulah dia menyadari orang macam apa yang telah disakitinya. Dia langsung jatuh ke tanah, matanya menatap tajam ke arah Louis. Tuan Horton, saya minta maaf. Saya tidak akan berani lagi. Louis tidak berbicara. Namun, Tom memahami maksud bosnya dan tertawa. Kamu tidak tahu siapa yang sudah kamu sakiti. Pernyataan itu membuat Erin menoleh tajam ke arah Keira. Kebencian melintas di matanya. Dulu waktu kuliah, Keira menyendiri dan tidak begitu ramah dengan teman-teman sekelasnya seperti Erin, tapi sekarang status mereka sangat bertolak belakang. Menghadapi kekuatan yang sangat besar, Erin harus menundukkan kepalanya. Keira, aku memfitnahmu. Maafkan aku. Tolong lepaskan aku. Aku bersumpah tidak akan pernah bergosip tentangmu lagi. Tolong biarkan aku mencari pekerjaan, aku tidak ingin meninggalkan Oceanion. Keira menundukkan pandangannya, karena dia tidak pernah memiliki belas kasihan seperti orang suci, dan berkata dengan acuh tak acuh, ketika seseorang berbuat salah, ada harga yang harus dibayar. Tom, aku tidak ingin melihatnya di pesta ini lagi. Ya, Nyonya Horton. Lambaian tangan Tom memanggil seorang penjaga, yang mencengkeram lengan Erin dan menyeretnya keluar. Meskipun Charles dan teman sekelas lainnya merasa itu agak kejam, tapi mereka ingat hal-hal yang telah dilakukan Erin kepada Keira dan tetap diam. Isla mengepalkan tangannya erat-erat. Pada saat ini, Keira benar-benar mencuri perhatian. Keira sebenarnya adalah nyonya rumah keluarga Horton, bukankah itu berarti dia akan berada di atas Isla di masa depan? Isla telah bekerja keras untuk menikahi Jake, tetapi Keira malah berbalik dan menjadi istri Louis. Tiba-tiba, Isla berkata, Keira, Erin hanya ikut campur dan mengatakan beberapa patah kata. Untuk apa sampai sejauh itu? Jika ini sampai terbongkar, tuan rumah keluarga Horton akan terlihat picik karena bertengkar soal hal-hal sepele seperti itu. Benarkah begitu? Tatapan Keira menjadi tajam saat dia menantang Isla. Jadi menurutmu siapapun bisa menghina tuan rumah keluarga Horton tanpa membayar harga apapun? Di matamu, apakah martabat keluarga Horton tidak begitu penting? Isla ingin membalas,
Tetapi Louis berkata dengan acuh tak acuh, begitukah caramu berbicara kepada orang yang lebih tua? Jika kamu pendendam dan berani membantah, kamu harus menghadapi hukuman keluarga. Isla terdiam. Dia dan Jake menatap tajam ke arah Keira, baru menyadari bahwa dia bukan lagi anak haram. Sekarang ada seseorang yang mendukungnya. Tak lama kemudian Erin disumpal dan diseret keluar. Seluruh ruang perjamuan menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, Nathan tiba-tiba berkata, "Mengapa Nyonya Horton tua begitu lama di kamar mandi? Seseorang harus segera mencarinya, hari ini adalah pesta ulang tahunnya." Begitu kata-kata itu keluar, seseorang hendak menjemputnya, tetapi Louis tiba-tiba berbicara lagi. "Tidak usah terburu-buru. Mari kita selesaikan masalah yang ada terlebih dahulu sebelum membiarkan nenek keluar, untuk menghindari keresahan akibat keributan ini." Nathan mengerutkan kening. Apalagi yang harus diurus? Bukankah semuanya sudah diklarifikasi? Karena ini kesalahpahaman, sudah cukup jika diklarifikasi. Belum sempat dia selesai bicara, kepala pelayan sudah muncul di pintu bersama dua polisi. "Kami menerima laporan tentang aktivitas ilegal di sini." Nathan langsung mengerutkan kening. Tidak ada seorang pun di sini yang menelepon polisi. "Ya," jawabnya dengan tenang. Louis melanjutkan. "Foto-foto pribadi saya dan istri saya tiba-tiba dipublikasikan. Seseorang melanggar hak privasi kami." Mendengar hal ini, ekspresi Isla dan Jake berubah drastis. Mereka saling melirik, dengan gugup memegangi kain pakaian mereka. Saat mereka merencanakan skandal itu, mereka hanya berpikir untuk mencoreng reputasi Louis tanpa mempertimbangkan bahwa dia akan sampai melibatkan polisi. Oliver segera melangkah maju. "Ini salah paham, semua salah paham. Pasti ada pembantu yang tidak sengaja memicunya. Louis, hal-hal seperti itu tidak ada buktinya. Tidak perlu polisi datang sejauh ini tanpa alasan, kan?" Isla langsung bernapas lega. Memang, mereka menghindari kamera saat mengatur pemotretan itu. Selama mereka menyangkal semuanya, mereka akan baik-baik saja. Namun pada saat berikutnya, mereka mendengar Louis berkata dengan tenang, "Siapa bilang aku tidak punya bukti?" Bab 157. Isla menatapnya dengan tak percaya. Tapi kemudian dia menyadari sesuatu. Surat keterangan nikah itu terpampang di layar, yang berarti Louis sudah tahu tentang perbuatan salah mereka selama ini. Tepat saat pikiran itu terlintas di benaknya, Tom tiba-tiba mengeluarkan remote control dan menekan sebuah tombol, dan seketika, sebuah video muncul di layar. Penonton dapat melihatnya dengan jelas. Itu adalah rekaman dari dua kamera pengawas. Yang pertama menunjukkan Isla menyelinap ke ruang video dan menyalin foto dari drive USB ke komputer. Yang kedua adalah dua pembantu di rumah, satu memproyeksikan foto-foto di latar belakang dan yang lainnya diam-diam menekan remote control. Buktinya tak terbantahkan. Isla menjadi gugup saat menoleh ke arah Jake. Jake menyadari seluruh kejadian itu, bahkan pernah ikut ambil bagian dalam kejadian itu bersamanya, tetapi sekarang Jake mundur, menghindari kontak mata dengannya. Dalam kepanikan, Isla berteriak tanpa sadar, "Jake!" Jake secara naluriah melirik Oliver. Ayahnya mengerutkan kening dan menatapnya tajam dengan kekecewaan di matanya seolah berkata, "Kamu bahkan tidak bisa menangani masalah sepele ini. Kamu tidak berguna." Jake mengepalkan tangannya erat-erat dan tiba-tiba bergegas di depan Isla. Isla mengira dia akan melindunginya, wajahnya berseri-seri dengan harapan, tapi saat berikutnya, plak, Jake menamparkan wajahnya dengan keras. "Isla, aku tidak pernah menyangka kau akan menjadi orang seperti ini. Aku tahu kau dan Keira tidak akur. Dia saudara perempuanmu yang tidak sah, dan kau membencinya sejak kecil. Tapi bagaimana kau bisa melakukan hal seperti itu di pesta ulang tahun nenek buyut?" Isla tercengang. Dia memegang pipinya, menatap Jake dengan pandangan tidak percaya saat ini. Poppy yang tadinya ditahan, kini sudah tenang setelah menyadari bahwa ia tidak bisa membebaskan diri. Kedua tangannya diikat ke belakang, dan mulutnya disumpal kain. Ketika dia melihat apa yang terjadi, dia langsung berdiri. Dia menjerit marah dan mulai meronta-ronta, mendorong pengawal ke samping, lalu menghantamkan kepalanya ke perut Jake. Jake terlempar mundur beberapa langkah karena merasakan nyeri tumpul di perutnya. Poppy, bagaikan induk ayam yang melindungi anak-anaknya, menatap Jake dengan marah. Meskipun dia tidak berbicara, semua orang dapat melihat bahwa dia sangat marah. Sepertinya jika Jake berani menyerang Isla lagi, dia siap melawannya sampai mati. Pemandangan itu membuat tamu lainnya tercengang.
Mereka berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Apa yang terjadi di sini? Bukankah dia ibu Keira? Kenapa dia melindungi Isla seperti ini? Benar, kau pasti mengira dia adalah ibu Isla sendiri. Lantai 2. Bisik-bisik dari kerumunan membuat Poppy kembali sadar. Ia lalu menatap Isla, menyadari bahwa ia telah bereaksi berlebihan, dan mengalihkan pandangannya ke Keira. Isla menurunkan tangan yang memegang pipinya, tetapi dia mengerti bahwa Jake sekarang tidak bisa diandalkan. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan menatap Poppy yang berdiri protektif di depannya, dengan kilatan penghinaan di matanya. Wanita bodoh ini selalu menimbulkan masalah yang tidak perlu di saat-saat seperti ini. Dia telah menyingkirkan Jake. Apakah dia benar-benar akar masalahnya? Dia menenangkan dirinya, dan seketika wajahnya berubah menjadi penuh air mata. Dia menundukkan kepalanya. Itu tidak disengaja. Keira mengatakan kepadaku bahwa dia baru saja mendapatkan surat nikahnya tahun ini, jadi aku tidak tahu bahwa suaminya adalah pamanku. Aku hanya berpikir bahwa hubungan mereka tidak benar. Dia menutupi pipinya. Aku tidak bermaksud apa-apa, aku hanya merasa itu tidak adil bagi bibiku, ibuku lembut dan baik hati, dan karena itulah dia digantikan oleh seorang wanita simpanan yang membawa anak haram ke rumah kami. Aku hanya ingin mengurangi satu orang di dunia ini seperti ibuku. Jadi aku menggunakan kekuatan publik untuk menahan mereka. Isak tangisnya membuat penonton mengerutkan kening. Satu persatu, mereka berbalik menatap Keira. Memang benar Keira adalah anak haram dan anak Poppy. Bukankah wajar jika Isla membencinya? Tapi ini adalah pesta keluarga Horton, dan bahkan jika semua orang bersimpati dengan Isla, mereka tidak berani mengatakan apapun. Lagi pula, contoh terkini tentang Tuan Horton yang mengusir Erin dan membuatnya tidak bisa lagi tinggal di Oceanion masih segar dalam ingatan setiap orang. Saat semua orang sedang linglung, Lois sudah menoleh ke polisi, sama sekali mengabaikan apa yang dikatakan Isla. Dia berkata, dia telah melanggar hak citra istriku dan aku. Tolong tangani ini sesuai hukum. Kedua polisi itu segera menghampiri Isla. Nona, silakan ikut kami ke kantor polisi untuk penyelidikan. Poppy yang cemas ingin bergegas menghampiri, tetapi ditangkap oleh pengawalnya. Isla tidak menyangka bahwa permohonannya sambil menangis tidak akan mempan dan segera menoleh ke arah satu-satunya penyelamatnya, Nyonya Olsen. Tiba-tiba, dia berlari ke arah Nyonya Olsen, meraih lengannya, dan berteriak, "Bu, tolong aku. Aku melakukannya karena aku merasa ibu diperlakukan tidak adil. Aku benar-benar tidak tahu kalau dia sudah menikah, dan juga, ya, aku. Aku tidak bisa pergi ke kantor polisi. Aku tidak bisa dibawa pergi." Nyonya Olsen memandang putrinya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dengan surat nikah yang masih di tangannya, dan mengingat bahwa dia telah menamparkan Keira secara tidak sengaja hari itu, dia merasa tidak dapat meminta Keira untuk melepaskannya. Keira melihat dilema yang dialaminya dan merasakan tusukan tajam di hatinya. Nyonya Olsen selalu dikenal karena keadilan dan kenetralannya, tetapi Isla bagaimanapun juga adalah putri kandungnya. Dia menegangkan rahangnya, dan setelah jeda yang lama dia tiba-tiba mencoba mengatakan sesuatu. Sebelum Keira sempat menyelesaikan kalimatnya, Lois sudah mendahuluinya. "Keira, bahkan jika kamu tidak melanjutkan masalah ini, aku akan melakukannya." Horton Group butuh penjelasan. Ini tidak memberi Nyonya Olsen dan Keira kesempatan berbicara. Setelah mengatakan ini, Lois mengangguk ke arah polisi. Kedua polisi itu langsung memegang tangan Isla. "Nona, tolong bekerja sama dalam penyelidikan kami. Pelanggaran hak citra, terutama yang sifatnya tidak menyebabkan reputasi atau kerugian finansial yang berarti, tidak akan mengakibatkan hukuman berat setelah diadili. Paling-paling, hukuman itu hanya berupa permintaan maaf dan penahanan selama beberapa hari." Namun sebagai istri Jake dan seorang wanita muda dari keluarga terpandang di Oceanion, dibawa pergi di tempat umum dengan banyak fotografer di dekatnya, Isla akan dipermalukan. Ini merupakan pukulan telak bagi cabang pertama keluarga. Nyonya Olsen pun memahami hal ini dan mengetahui bahwa hukumannya tidak akan terlalu berat mengingat Isla sedang hamil, bahkan mungkin tidak sampai ditahan, memutuskan untuk tidak mengatakan apapun. Isla telah membuat terlalu banyak kesalahan. Sudah waktunya baginya untuk menghadapi beberapa konsekuensi. Setelah Isla dibawa pergi, hanya cabang pertama yang tersisa dalam keadaan acak-acakan dan rusak. Namun ruang perjamuan itu berangsur-angsur kembali normal. Nyonya Olsen menatap Keira, ragu-ragu, lalu akhirnya berhasil berkata, "Keira, aku minta maaf.
Dia akhirnya mengucapkan kata-kata itu. Tepat saat Keira hendak memberinya kata-kata penghiburan, Taylor meledak dalam kemarahan. Shirley, kamu tidak perlu meminta maaf padanya. Kurasa dia melakukan ini dengan sengaja, mencoba membuatmu merasa bersalah. Kalau tidak, mengapa dia tidak memberitahu kita tentang pernikahannya lebih awal jika itu terjadi 2 tahun lalu? Sambil melingkarkan lengannya di pinggang Nyonya Olsen, Taylor melotot ke arah Keira. Apa maksudmu merahasiakan ini dari kami? Apa kau butuh Shirley untuk meminta maaf sebelum kau merasa puas? Dan tadi, jangan kira aku tidak tahu bahwa kau dan Tuan Horton sedang berpura-pura. Aku yakin kau sengaja menjebak Isla, bukan? Dalam hatimu, apa kau menganggapku sebagai ayahmu? Keira segera mengerutkan kening dan menatap Taylor dengan tenang. Dia hanya peduli dengan sikap Nyonya Olsen, perkataan keluarga Olsen lainnya tidak penting baginya. Dia hanya menatap Taylor dengan tenang dan berkata, tapi kau bukan ayahku. Bab 158. Mendengar kata-kata ini, Taylor tertegun. Nyonya Olsen juga terkejut. Dia telah mengutus Bibi South untuk melakukan tes DNA bagi Keira dan Taylor, dan hasilnya akan tersedia besok. Namun, ketika Keira tiba-tiba mengatakan ini, dia tidak menyimpan keraguan lagi. Mengapa kamu mengatakan itu? Tepat saat Keira hendak menjawab, Taylor sudah mengerutkan kening dan mencibir dingin. Kau menolak mengakuiku sebagai ayahmu, dan aku juga tidak pernah mengakuimu sebagai putriku. Mulai sekarang, menjauhlah dari keluarga Olsen dan jangan pernah menginjakkan kaki di kediaman Olsen lagi. Setelah mengatakan ini, dia memegang lengan Nyonya Olsen. Shirley, ayo pergi. Nyonya Olsen masih ingin mengklarifikasi masalah, tetapi setelah melihat Taylor dan berpikir bahwa hasilnya akan segera keluar, dia menahan diri untuk tidak berbicara dan hanya mengembalikan surat nikah kepada Keira. Keira, aku harap kamu menemukan kebahagiaan. Tatapan Keira melembut. Baik, Nyonya. Dia secara pribadi mengantar Nyonya Olsen dan Taylor ke pintu, menyaksikan Taylor membantu Nyonya Olsen masuk ke mobil, dan bersiap masuk kembali ke rumah. Saat dia berbalik, dia melihat seorang pria tinggi dari kejauhan, mengangkat gelasnya ke arahnya. Itu Scott. Dia lalu menunjuk ke telepon selulernya. Bingung, Keira mengeluarkan ponselnya, dan saat membukanya, dia melihat pesan dari Scott. Jadi ternyata kamu benar-benar istri Lewis Horton, tapi aku masih menginginkan parasitmu. Apa tidak apa-apa? Tatapan Keira langsung menajam, dan dia melotot ke arahnya sebelum memalingkan muka. Scott tercengang. Dia menatap asistennya di sampingnya tanpa daya dan mendesah. Aku tahu Nona Olsen sudah menikah, tapi tidak bisakah aku menyimpan payung sebagai kenang-kenangan? Kenapa dia melotot ke arahku? Asisten itu merenung sejenak. Wanita di Krera umumnya konservatif. Dia mungkin khawatir Tuan Lewis salah paham. Scott mendesah pelan, begitu ya. Keira tidak memikirkan selingan ini. Ketika dia kembali memasuki jamuan makan, Nyonya tua. Perayaan ulang tahun Horton akhirnya dimulai. Nyonya Horton tua, yang telah pergi ke kamar kecil, akhirnya berjalan ke ruang tamu, menerima salam semua orang. Setelah melihatnya, Keira menyadari bahwa Lewis pasti telah mengirim seseorang untuk membawa wanita tua itu pergi karena dia tidak ada di sana sebelumnya. Kalau tidak, dia pasti sudah berada di aula depan, menyaksikan rencana jahat keluarga itu, yang pasti akan membuat wanita tua itu marah. Pada saat ini, dia sama sekali tidak menyadari semua ini, tawanya cerah dan menyenangkan. Rebecca datang dan bergandengan tangan dengan Keira. Nona Keira, saya tahu Anda tidak mungkin menjadi wanita lain. Tapi saya tidak menyangka Anda akan menjadi Nyonya Tuan Horton. Keira balas tersenyum padanya. Dalam situasi saat ini, hanya satu orang yang percaya padanya dari awal hingga akhir, dan itu adalah Rebecca. Keira menepuk tangan Rebecca dengan rasa terima kasih. Apakah kamu sebahagia itu? Rebecca mengangguk. Ya, saudaraku baru saja mengirimiku pesan. Dia akan datang lusa. Sepertinya foto ayahku akan dipulihkan saat itu. Keira mengangguk, hendak mengatakan lebih banyak, tetapi tiba-tiba dia melihat Lewis dan seorang wanita kurus melangkah keluar ke balkon yang berdekatan. Wanita kurus itu mengenakan gaun dengan warna yang sama dengan miliknya, itu Madeleine. Mata Keira menjadi gelap. Setelah berpikir sejenak, dia tetap memutuskan untuk mendekati mereka. Di balkon, Madeleine tampak hampir pingsan. Dia gemetar seolah-olah dia bisa jatuh kapan saja. Dia menatap Lewis dengan tidak percaya. Lewis,
Ada apa ini? Kamu berjanji akan menikahiku. Bagaimana mungkin kamu menikahi seseorang? Kalau tidak, Louis menegangkan rahangnya, hendak berbicara tanpa ekspresi ketika tiba-tiba Madeleine bergoyang dan jatuh ke samping, pingsan. Ekspresi Louis berubah, dan dia segera menangkapnya, melangkah menuju pintu keluar. Ke rumah sakit. Mengikutinya dari belakang, Tom langsung berkata, "Ya." Keira muncul dari sudut, tatapannya tertuju pada mereka. Tiba-tiba, Madeleine, yang digendong Louis, membuka matanya dan meliriknya. Tatapan itu penuh dengan provokasi. Keira mengerti pesannya. Apa pentingnya kalau Louis menikah denganmu? Kapanpun aku sakit, dia akan berada di sisiku. Keira sedikit mengernyit. Dia mengikuti di belakang mereka berdua dan melihat Louis memasukkan Madeleine ke dalam mobil, namun dia tidak masuk sendiri dan hanya berkata kepada Tom, bahwa dia kembali ke rumah sakit. Keira memperhatikan Madeleine menegang. Suasana hatinya tiba-tiba membaik. Ketika mobil itu pergi, Fiona datang. Keira mendekati Louis dan bertanya, "Tuan Horton, apakah ada yang perlu Anda jelaskan kepada saya? Apakah Anda berjanji untuk menikahinya?" Louis mengerutkan bibirnya. "Aku mengatakannya saat aku masih kecil. Seorang anak." Keira sedikit terkejut, tiba-tiba teringat masa kecilnya sendiri. Kakak laki-lakinya itu telah berjanji untuk datang dan menikahinya. Janji itulah yang membantunya bertahan hidup, dan merupakan obsesi naifnya untuk terus hidup. Di setiap momen pelecehan yang dilakukan Poppy, ketika ia merasa hidup tak tertahankan, pikiran bahwa ada seorang kakak laki-laki di dunia yang telah berjanji untuk menikahinya dan membawanya pergi memungkinkannya untuk melarikan diri dari kehidupan seperti itu. Meski seiring bertambahnya usia, sang kakak tak kunjung muncul, dan ia paham bahwa perkataan seorang anak tak berarti. Janji untuk kembali dan membawaku pergi memang selalu menyertainya sepanjang masa kecil. Dia tiba-tiba bertanya, haruskah seseorang bertanggung jawab atas apa yang dikatakan di masa kecil? Louis menunduk. Tadinya aku ingin bertanggung jawab, tapi sekarang tidak mungkin. Keira terkejut. Kenapa? Louis meliriknya. Perselisihan orang tuanya membuatnya tidak pernah percaya pada cinta, oleh karena itu ia tidak pernah berniat menikah dalam kehidupan ini. Saat itu, ia berpikir ia bisa mendaftarkan diri dengan seorang wanita acak dan menjadikannya Nyonya Horton. Namun setelah dia bertemu Keira, semuanya tampak berbeda. Meski cara mereka mendaftar masih belum jelas, Louis tiba-tiba merasa bersyukur dia tidak menganggap enteng pernikahan. Dia tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, dia memegang tangan Keira. "Ayo kita cari nenek." "Oke." Keduanya berbalik dan memasuki kembali ruang perjamuan. Perjamuan segera berakhir. Rebecca duduk di mobil dalam perjalanan pulang, masih merasa cemas untuk Keira. Dia terus mengoceh sambil berpegangan erat pada lengan Nyonya Alien. "Nona Davis itu, kau tahu dia bukan orang baik. Tuan Horton tidak akan melanjutkan hubungan dengan mereka berdua pada saat yang sama, bukan? Jika dia memperlakukan Nona Keira dengan buruk, aku harus meminta saudaraku memberinya pelajaran." Setelah berkata demikian, dia tidak mendengar jawaban apapun dari Nyonya Allen, dan menyadari bahwa Nyonya Allen tengah menatap keluar jendela. Di luar gerbang kediaman Horton, ada sesosok yang berdiri di sana. Sambil berkacak pinggang, Poppy mengumpat dengan marah. "Keira, kau dibesarkan oleh keluarga Olsen, dan sekarang kau menyebabkan Isla berakhir di penjara, dasar tak tahu terima kasih. Kau tak berperasaan. Keluarlah dari sini. Aku ibumu. Kau tidak bisa melakukan ini padaku." Dia mencoba masuk, tetapi petugas keamanan dengan tegas menghentikannya, tidak mengizinkannya masuk. Para tamu yang ada di sekitar nampaknya tidak peduli dengan hal ini dan langsung pergi begitu saja. Nyonya Allen tiba-tiba berkata, "Hentikan mobilnya." Pengemudi langsung menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Jalan masuk dan keluar rumah Horton sangat lebar, bisa dilalui 4 jalur. Mereka memarkir mobilnya di pinggir jalan tanpa mengganggu mobil-mobil mewah yang melaju di belakang mereka. Tuan Allen menatap Nyonya Allen dengan bingung. Dia melihat Nyonya Allen keluar dari mobil, dan dia segera menenangkan Rebecca sebelum mengikuti Nyonya Allen. Dia bertanya, "Ada apa?" Nyonya Allen mengerutkan kening dan berkata, "Tiba-tiba aku merasa intuisimu benar. Ibu macam apa yang memperlakukan anaknya sendiri seperti ini? Jangan katakan apapun dulu. Aku akan menghadapinya." Tuan Allen terkejut, lalu dia melihat Nyonya Allen menyelinap di belakang Poppy dan tiba-tiba bertanya, "Sebenarnya, Isla adalah putri Anda, bukan?" Mendengar kata-kata ini, Poppy langsung menegang,
dan dia berbalik dengan tidak percaya. Bersambung ke bab selanjutnya.